Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini Teh Fitri ketemu nih sama temen yang nan jauh di sana dan lagi datang ke Indonesia. Di manakah beliau tinggal? Kita langsung aja kenalan ya sama Teh Ami. Halo Teh Ami. Halo Teh Fitri. Gimana Teh, kabarnya sehat? Alhamdulillah aku ngantuk. Ngantuk ya. Sehat-sehat. Teh Ami, gimana Teh Ami ini bisa akhirnya sampai ke Indonesia itu tanggal berapa? Aku kayak kalau nggak salah tanggal 26 ya. 26 Februari sudah Sudah sampai ke Indonesia dan beberapa mulai. hari sebelum Ramadan. Oh iya, alhamdulillah. Emang setiap tahun pasti ke Indonesia setiap Ramadan? Enggak Teh. Oh enggak. Enggak, Teh. Wow, Enggak, jadi Teh. ini spesial banget ya. Spesial banget. Sintesa bisa ketemu Teh Ami ngobrol di sini gitu, dan teman-teman Sintesa juga pengen tahu Teh Ami sebenarnya tinggal di mana sih. Asik. Gitu, karena Teh Ami ini tuh podcast yang judulnya itu Temen Teh Fitri. Wih. Jadi ngundang teman-teman Teh Fitri ke sini Asik, aku gitu. udah jadi teman banget Iya, nih. udah jadi bestie kita. Asik. Dan alhamdulillah Teh Ami selama bulan Maret itu ke Sintesa terus ya, dan Iya. kita bisa ngobrol, bisa Iya, sharing, seru-seru. bisa berbagi gitu gimana Teh Ami di sana gitu. Nah, Teh Ami tuh sebenarnya tinggal di mana sih? Gimana ya aku tinggal ya? Masih orang Indonesia kan? Masih orang Indonesia, paspor Cuman, masih Indonesia. tapi tinggalnya di alhamdulillah mana? lagi dikasih rezeki tinggal di Yokohama. Oh, di Yokohama, di Jepang. di Jepang. Nah, teman-teman, Teh Ami ini orang Indonesia yang tinggal di Jepang gitu. Mungkin teman-teman suka lihat konten-kontennya Uma Mega gitu ya, yang tinggal di Jepang gitu. Terus yang punya anak 2 itu loh, Teh Ami pernah ngikutin juga nggak? Ngikutin ya, dan itu lumayan viral Viral ya banget di sini di ya. Indonesia gitu, karena beliau itu selalu menceritakan tentang Jepang, kehidupan dia di Jepang bersama suaminya yang sering disebut Pak Bambang. Nah, orang Jepang. Orang Jepang tapi disebutnya Pak Bambang gitu. Nah, jadi aku juga seneng banget nih karena Teh Ami hadir di sini gitu, di Sintesa juga bisa cerita-cerita tentang bagaimana kebudayaan dan Teh Ami struggling di Jepang bersama keluarga gitu ya. Nah, kalau Teh Ami sendiri sehari-harinya ngapain sih di Jepang? Iya, aku ibu rumah tangga biasa. Harus pakai biasa ya. Emang Sebenarnya ada ibu rumah tangga luar biasa? spesial ya. Oh, iya. Ibu rumah tangga emang selalu spesial Iya. sebenarnya. Aku ibu rumah tangga, tapi di sela-sela itu aku tuh suka ini Teh, suka anak-anak kan. Jadi adalah ikutan komunitas yang ngajar anak-anak gitu, kayak TPA-nya gitu di sana. Oke. Oh, di sana juga ada TPA. Ada Teh. Oh, ada. Teh. Gimana itu? Kok bisa sih mendirikan TPA di Oh, bukan sana? aku mendirikan, enggak. Oke. Aku cuma ikut terlibat. Jadi awalnya aku ke Jepang itu sebagai student ya. Jadi aku sekolah di Jepang. Sekolah S1 atau S2-nya nih yang di Jepang? S3. S3-nya, Masya Allah, tabarakallah, di Alhamdulillah Jepang. di Jepang. Terus? Sambil ngikut suami ceritanya. Tapi aku ngerasa kayaknya kurang sibuk ya. Wih, udah S3 kurang sibuk ya, luar biasa. Mungkin ada salah satu cara untuk mengalihkan stres ya gitu, melakukan sesuatu yang kita senang gitu Oke. kan. Jadi biasanya weekend aku membersamai adik-adik di Masjid Indonesia Tokyo. Itu ada namanya program Genki Generasi Quran. Jadi aku ikutan, awalnya tuh dicemplungin ya, yuk kami ikutan ngajar gitu di situ gitu kan. Padahal aku nggak punya basic. Nggak Oke. tahu tuh gimana cara ngajar anak-anak, nggak tahu gitu kan. Nggak ngerti lah pedagoginya ya. Nggak gitu. nggak ngerti teh. Terus tapi ya sering berjalannya waktu gitu ya. Alhamdulillah dari tahun 2019 anak-anaknya masih aku pegang sampai Oke. sekarang. Jadi udah beralih ke remaja sekarang gitu. Oh iya, sebelum lupa, jangan lupa buat teman-teman yang pengen lebih tahu, lebih teknis, lebih operasional, lebih konkret buat kehidupan teman-teman soal cinta, jangan lupa ikutan kelas wellness class namanya The Psychology of Love yang membuat ekspresi energi cintanya teman-teman jadi lebih konkret diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari mulai tanggal 20
1 April nanti. Jangan lupa daftar di kolom deskripsi di bawah, karena tempat terbatas dan bukan untuk siapa-siapa, tapi kamu yang ingin lebih baik lewat cinta. Berarti Gitu. sambil mengobati rasa rindu dan kangen ya ke Betul sekali. Indonesia, karena di Indonesia pengajian anak-anak tuh udah jadi sebuah tradisi dan budaya ya. Iya, betul. Mungkin Teh Ami juga, saya dulunya memang ngaji yang sering ke masjid gitu ya, ngabring gitu Iya, sama betul. teman-teman. Seperti flashback Iya, waktu benar, kita benar, dulu ngaji gitu kan, sekarang kita yang terlibat langsung, alhamdulillah. Betul. Dan gimana tuh kan, berarti anak-anak di sana itu pakai 2 bahasa ya untuk sekolahnya? Jadi di sana itu ada orang tua itu biasanya memilih 2 opsi gitu ya. Mungkin 3 sih sebenarnya. Yang pertama, anaknya disekolahkan di sekolah Jepang. Oh iya. Jadi itu yang pasti bilingual, pure gitu. pure Jepang. Jadi sekolah nasional Jepang Oke. atau internasional atau apa. Nah, mungkin di rumah mix jadinya Mix, ya, ada oke. Indonesia, di Jepang. Nah, kalau yang aku lebih banyak berinteraksi, anak-anak yang sekolahnya sekolah Indonesia di Tokyo. Oh, di Tokyo, oke. Iya gitu. Jadi mereka lebih banyak pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Jadi kayak mungkin bahasa Jepangnya untuk survive aja ya. Iya. Nah, terus ada alternatif yang lain ya, sekolah Islam gitu ya biasa. Oke, Ya, oke, karena oke, kita oke. yang Muslim Oke. gitu. Oh, gitu. jadi memang interaksinya benar-benar sama anak-anak Indonesia dan Lebih banyak pakai bahasa Indonesia. Ya, lebih Jadi- banyaknya seperti itu Teh. Betul. Walaupun ada ya yang mix ya anaknya, ibunya orang Indonesia, bapaknya Ayahnya- bukan gitu, ayahnya orang Jepang gitu. Jadi anaknya memang pakai bahasa Jepang, itu biasanya saya dibantu sama ibunya gitu. Oh, Jadi oke, ibunya oke, jadi oke, oke. translatornya gitu. Seru juga ya, berarti berasa di rumah aja gitu ya. Iya, betul. Karena ngobrol dengan orang-orang Indonesia, ketemu anak-anak orang Indonesia, dan Teh Ami juga punya kegiatan positif ya di Alhamdulillah. Jepang sana, tetap membumikan Islam Ya, dimanapun berada, dan itu memang harus ya kita lakukan gitu dimanapun berada. Nah, berarti Teh Ami tuh udah berapa lama sih tinggal di Jepang? Aku baru 9 tahun ya. 9 tahun. Oke. 9 tahun itu selama Teh Ami S3 atau sebelumnya juga udah tinggal di sana? Oh ya, aku kesana kan S3, ya sempat inilah, bukan yang on time sekolahnya, terus sempat habis S3 sempat kerja sebentar, riset. Setelah itu ya memutuskan untuk fokus di Oke. rumah gitu. Oke. Berarti Teh Ami ini S3-nya ngambil apa nih? Basicnya S1-nya apa? Basicnya teknik industri Teh. Teknik industri. Oke, S2-nya? Teknik industri juga. Oke, S3-nya? S3 ini sebenarnya jurusannya, majornya itu industrial engineering sama Oh, teknik oke, industri juga. oke. Tapi saya risetnya itu tentang emosi Teh. Oh, kok bisa gitu? Iya, jadi saya masuk ke lab namanya affective laboratory. Oh, Gitu. oke. Jadi emang Seru, dari seru. dulu punya ketertarikan tuh sama yang emosi-emosi gitu kan. Walaupun mungkin ranahnya jadi kayak aplikasi dari psikologi dalam Betul. konteks teknologi Teknologi gitu. ya, di bidang industri lah Iya, gitu iya, ya. iya, betul. Nah, waktu itu risetnya gimana tuh? Meriset apa tentang emosi, Teh Ami? Nah, aku risetnya karena aku memang punya ketertarikan dengan proses belajar mengajar gitu. Jadi ya istilahnya aku meneliti, bukan mau ya. Aku meneliti tentang bagaimana sih emosi seseorang yang sedang belajar proses kreatif gitu. Oh, oke. Gitu. Dan waktu itu dilakukan penelitiannya? Penelitiannya Di- subjektif ya di kampus karena kan kolaborasi sama sensei juga gitu. Jadi kita bikin desain eksperimennya gitu ya, melibatkan mahasiswa gitu. Terus ya gitu, lebih ke seperti Oh, itu Teh. itu. Memang dari dulu Teh Ami udah tertarik sama emosi ya. Kenapa ya orang tuh punya emosi gitu ya? Iya. Kok ngeresponnya beda-beda, padahal masalahnya sama, tapi Iya. kenapa setiap orang responnya berbeda gitu kan? Betul, Respon betul, emosinya betul, berbeda. Ternyata memang sudah ada ketertarikan itu dari dulu. Ada ketertarikan. Memang apa yang membuat Teh Ami itu tertarik sama emosi? Apa yang membuat aku tertarik dengan emosi? Trigger apa gitu yang trigger. kayak, aduh kayaknya aku tertarik nih nanti untuk meneliti ini gitu. Iya. Mungkin kalau di flashback banget, aku mungkin ya orang yang tipenya emosional sebenarnya. Oh, oke. Ya jadi
dulu tuh masih kecil aku tuh gampang banget nangis, tapi aku nggak ngerti kenapa aku nangis. Jadi aku marah nangis, aku malu nangis, bahagia nangis, bahagia kalau over bisa nangis deh. Iya, jadi maksudnya, tapi kan ya mungkin sekarang banyak yang ngebahas ya, zaman dulu kayaknya kalau nangis tuh kayaknya tabu gitu ya. Jadi nggak boleh nangis, nggak boleh nangis gitu, makin ditekan gitu. Jangan cengeng gitu. Nah, ya mungkin basicnya itu saya punya pengalaman seperti itu. Terus nggak tahu kenapa dari zaman SMA kalau baca novel juga yang terkait dengan emosi, yang psikologi gitu. Ya mungkin memang akan ditariknya ke arah situ ya Teh ya, maksudnya untuk mengenal emosi lebih dalam gitu. Betul karena memang pada akhirnya emosi ini sebagai kayak apa ya, kayak ujung tombak juga sih dalam diri kita ya. Ketika kita merespon emosinya dengan baik, apapun itu hasilnya akan baik gitu, walaupun negatif gitu kan kejadiannya, tapi ketika kita respon dengan emosi yang baik biasanya jadi baik. Tapi Tami kan kadang ya orang-orang tuh taunya emosi tuh marah aja. Iya betul. Ya kan. Kesannya emosional tuh kayaknya negatif gitu ya. Negatif gitu kayaknya tuh, dan yang paling ketara tuh emosi itu adalah marah gitu. Padahal emosi itu jauh dari itu, banyak banget ya gitu. Bahkan ada 5 emosi dasar kan yang manusia itu punya, dan ketika dipelajari akhirnya aku merasakan bahwa Allah itu mempergulirkan semua emosi loh. Betul. Kadang kitanya aja yang nggak notice itu. Ketika kita bahagia dianggap biasa aja, ketika kita excited dianggap biasa aja. Justru yang sering di notice sama kita tuh kalau kita sedih. Iya betul. Ya kan? Kesannya tuh kayaknya nggak boleh ada sedih gitu ya. Nggak boleh ada sedih gitu, dan itu tuh semua emosi itu baik kecuali marah, sedih tuh negatif gitu ya. Padahal nggak gitu ya. Gitu. Dan itu terkait juga Teh sama penelitian aku. Kan tadi tentang creativity itu ya. Kita ngujinya sebenarnya emosinya tadi kalau Teteh bilang 5 gitu ya, kita tuh disederhanakan lagi cuma positif dan negatif. Di situ. Jadi yang aku teliti itu apakah benar kalau misalnya kita emosinya positif aja tuh kita bisa kreatif? Ternyata enggak deh. Enggak, betul. Ternyata harus justru kombinasi tadi, emang harus flow gitu. Positif dan negatif ini punya bagian yang mensupport bagian dari creativity gitu, karena proses creativity itu juga bukan proses yang cuma sekali selesai kan, dia tuh ada alurnya gitu. Nah itu relate ternyata. Berarti bener ya yang ketika para perempuan itu nggak ngomong tiba-tiba beberes rumah, kan itu emosi jadi kreativitas gitu. Laki-laki nggak ngomong tiba-tiba beli motor. Iya produktif sekali ternyata. Produktif kan, saking kreatifnya. Berarti ternyata dari diamnya itu mungkin menahan rasa kecewa, menahan rasa marah, tapi menghasilkan sebuah energi yang ke arah yang lebih positif gitu kan. Jadi beres-beres rumah, beres-beres lemari dan lain-lain gitu. Wow, berarti memang Teh Ami dari dulu sudah ketertarikan banget, sudah punya ketertarikan sama dunia psikologi ya. Betul. Ada nggak buku atau novel apa yang Teh Ami pernah baca tentang psikologi yang pertama kali dibaca? Aku baca, yang aku ingat banget tuh yang Torrey Hayden, yang apa sih? Aduh, aku lupa lagi judulnya. Sheila. Sheila itu. Yang kenapa suka novel itu? Buat aku itu mungkin masa-masanya aku udah mulai aware sama, maksudnya ya udah mulai dewasa ya, kayaknya SMA beralih ke kuliah gitu, terus melihat gimana ternyata kalau emosi itu terpendam gitu ya, efeknya sampai si Sheila ini dari kecil susahnya seperti apa, bahkan sampai remajanya seperti apa, walaupun gurunya ini udah sangat baik ke dia gitu ya, ternyata itu sangat ngebekas gitu. Jadi buat aku tuh ini novel menarik gitu ya, kayaknya dari kisah nyata sih seingat aku gitu. Udah lama banget ya novel ini tuh ya. Berarti memang Teh Ami ketika kita ada emosi yang dipendam dan belum rilis, apapun yang dilakukan orang itu sama kita, tetap aja kita anggap buruk ya. Bisa jadi sebetulnya karena mungkin belum terselesaikan masalah di masa lalunya gitu. Dan akhirnya Teh Ami tertarik ya dari mulai awal baca buku itu sampai ketemu, sampai ngoleksi buku-bukunya Teh. Itu ada seriesnya gitu nggak? Kayaknya Torrey Hayden itu nulis beberapa novel, karena beliau itu kan
mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, tapi kayaknya lebih banyak terkait dengan emosi itu gitu. Jadi diceritakan tuh murid-muridnya gitu. Jadi aku suka banget bacain buku-bukunya gitu. Jadi emang akhirnya kita itu akan ditarik, attraction ya, ada saling ketertarikan atau saling tarik menarik ketika kita punya kesukaan, hobi atau frekuensi yang sama ya, termasuk Teh Ami juga mungkin ya. Akhirnya ditarik sama Sintesa gitu ya, gitu. Nah itu tuh awalnya gimana Teh Ami kenal sama Sintesa itu? Kan Teh Ami di Jepang. Teman-teman Teh Ami ini adalah salah satu wellness student counselor di Sintesa gitu, dan setiap kelasnya itu Teh Ami itu pasti udah malam bisik-bisik dan gak pernah ngomong gitu ya, karena di Jepang beda itu 2 jam beda 2 jam kan ya. Dan di Jepang itu ada waktu-waktu malam ya yang gak boleh berisik, berisikin lebih tetangga. karena aku punya bayi sih ya, punya bayi biar nggak bangun juga itu salah satunya. Gitu. Oke. Nah di Jepang terus bisa tahu gitu ya ada kelas di Sintesa itu awalnya gimana Teh Ami? Aku sebelumnya kan ikut yang kelas dasar psikologi ya, KDP, kelas dasar psikologi ya. Aku pernah ikut itu, tapi aku lupa persisnya mengenal Sintesa ini dari mana, aku tuh lupa. Kalau yang yang konselor ini aku ngelihat dari story teman aku, satu komunitas sebelumnya, terus aku lihat, kok dia ngikut sesuatu yang menarik nih gitu kan, kamu lagi di mana, kamu ikutan apa gitu kan, terus dia bilang ikutan kelas yang ini, terus dia share informasi tentang kelasnya, menurut aku, wah kayaknya ini menarik banget, sayang banget kalau aku lepasin gitu. Di saat aku tuh ngerasa ya aku baru jadi ibu, mulai merasakan banyak ya yang mempertanyakan peran aku apa ke sosial gitu ya, terus aku merasa kayaknya ini mungkin salah satu jalan ya, jawaban. Tambah lagi memang aku punya ketertarikan terkait dengan psikologi gitu, jadi ya udah deh, just go gitu. Ya Allah. Berarti saat Teh Ami memang ikutan kelas itu, memang Teh Ami juga ngerasa aduh kayaknya aku butuh, aku pertama kali jadi seorang ibu, aku harus gimana, mungkin ya, bingung juga dan lain-lain, ditambah memang tertarik banget sama dunia psikologi. Jadi waktu itu temennya bareng-bareng ikut kelas? Enggak, dia duluan batch 1. Oh batch 1, siapa temennya? Feli. Oh Feli, ya Allah. Itu yang lagi di Inggris. Inggris. Lagi di Inggris ya. Feli juga salah satu orang yang sering aku tanya-tanya tentang misalnya aku kalau ada riset paper, Feli aku mau neliti ini gitu ya. Yang menarik buat aku karena dia tuh anaknya kan sangat sains gitu ya, kan, pola pikirnya sains banget gitu kan. Kenapa dia tertarik ke ikutan ini gitu, pasti. Terus aku ngerasa mungkin ada rasa istilahnya pengen berlomba-lomba dalam kebaikan gitu katanya. Jadi dia aja improve nih, masa aku nggak improve gitu. Ada juga rasa kayak gitu mungkin ya. Kalau sama Feli tuh temen dari mana? Temen komunitas. Oh komunitas, yang itu bukan Indonesia Mengglobal itu? Bukan. Oh bukan. Yang Bandung Berkebun dulu. Oh dulu itu di situ. Seru ya Allah, ternyata Teh Feli juga suka berkebun. Iya, dia mah suka berkomunitas kayaknya sih, lebih ke situ. Bener-bener sih, aktif banget, produktif banget, banget gitu dan ya pinter ya, insya Allah gitu ya, dan mudah-mudahan dengan diimbangi dengan ilmu agama yang baik, ilmu psikologi yang baik, bisa jadi influence buat orang-orang di sekitar gitu. Nah Teh Ami ngomongin tentang kesehatan mental ya, karena WCA ini kan erat banget sama kesehatan mental gitu ya. Aku tuh terakhir baca-baca tentang data-data kasus ya kesehatan mental di dunia dan lain-lain. Jepang ini termasuk 10 besar ya yang ya kesehatan mentalnya tuh riskan lah ya gitu. Karena bahkan di tahun 2019, 2020 itu tuh angka peningkatannya tuh naik banget, 34,9% lah peningkatan bunuh dirinya, isu kesehatan mentalnya mulai dari anak SD sampai usia 70 tahun. Bahkan yang menarik itu yang banyak bunuh diri dari data yang aku baca itu dari usia 30 sampai 70 tahun. Kira-kira kenapa Teh Ami? Emangnya ada apa dengan kesehatan mental di Jepang gitu ya? Nah, aku tuh ingat kelas kita yang pertama, Kang Zen bilang 70% masalah mental itu atau 80% itu masalah loneliness.
loneliness, kesepian. Kesepian. Dan aku ngerasain sepertinya ya di sana itu loneliness itu memang sangat-sangat kuat gitu. Okay. Jadi mulai dari mereka itu kan tertutup ya, introvert banget gitu ya. Saking tertutupnya, Teh Fitri, kalau jangan kaget kalau datang ke rumah Jepang itu tidak ada ruang tamu. Mereka nggak terbiasa menerima tamu di rumahnya gitu. Jadi kalau mau ngobrol keluar, di kafe, kalau mau gitu kafe, di tempat minum harus pakai ini kan minuman dulu baru bisa ngobrol gitu. Jadi pastilah lonely gitu ya, terutama di kota besar ya Teh gitu. Setiap hari ya urusannya tuh terkait kerjaan saja gitu. Betul. Kan kurang bisa mengekspresikan perasaannya gitu, apa yang dia rasakan, gitu ya. Dan itu juga kalau aku ngelihat karakter ini generalisir, memang karakter orang-orang Indonesia yang pergi ke Jepang pun rata-rata memang orang yang nggak pengen kebisingan gitu. Sampai di sana mungkin awalnya tenang karena emang nggak ada yang mau berisikan ya, maksudnya betul. Orang mau kayak di kereta tuh semuanya diem gitu. Bahkan aku pernah baca katanya didenda, bener nggak sih? Kalau ngomong ngeberisikin orang. Kayak mungkin kalau sampai ganggu banget ya Teh. Gitu. Kan handphone silent mode gitu. Biasanya kalau kereta tuh agak rame ketika waktu pulang sekolah aja. Aku ngerasain kalau pagi-pagi tuh udah benar-benar dingin rasanya. Dingin padahal gitu. Banyak orang tapi sepi gitu ya. Jadi kalau anak aku udah mulai ngeng gitu ya, aku rasa insecure juga karena panik pasti langsung zet gitu ya, orang-orang kayak ngelihat gitu ya. Walaupun mereka sebenarnya nggak akan terlalu ya, maksudnya kamu ya udah gitu. Tapi mereka gampang keganggu banget sama suara gitu. Gampang kedistraksi sama suara-suara. Ya, gitu. nah orang Indonesia yang ke sana pun rata-rata ya gitu, pengennya tenang, diem gitu. Tapi lama-lama yang namanya fitrah manusia pasti hidup bersosial ya Teh gitu. Jadi akhirnya masuk ke kesepian itu gitu. Kalau aku ngelihatnya begitu. Dan dari kesepian itu mereka nggak punya teman cerita, nggak punya teman ngobrol gitu kan. Karena mungkin tabu juga ya di sana untuk menceritakan hal-hal yang dianggap pribadi gitu ya. Kalau kita kan di Indonesia banyak hangout, nongkrong sama temen gitu ya. Ngobrol, apalagi orang Sunda mah kan ngalor ngidul, bercanda gitu ya. Di sana tuh kayaknya jarang banget gitu ya. Atau tiap sore nongkrongin anak-anak di komplek itu tuh nggak ada ya Teh Ami, jarang banget. Saya tuh bahkan pas ini Teh, jadi pindah ke ya apa tuh lah ya, di satu daerah kayak hunian gitu. Aku tuh sempat mikir, di sini tuh ada orang nggak sih sebenarnya gitu. Saking sepi banget sepi banget gitu. Jadi kayak tapi ketika aku pulang misalnya agak malam gitu ya, ternyata emang dari kereta gitu, dari stasiun tuh berbondong-bondong gitu orang pulang kantor tuh banyak ternyata banyak banget, tapi sepi banget. Oke. Nah mungkin itu salah satunya sehingga mereka itu kurang mampu meregulasi emosi dengan baik ya. Tadi nggak bisa ngobrol. Jadi salah satu jalannya itu mungkin ya. Dan dari data kan dari 30 sampai 70. Mungkin di 30 yang belum menemukan jati dirinya, 70 yang udah mulai ngerasa kesepian gitu betul. Dan bahkan tapi 70 tuh sebenarnya ini Teh, di sana masih sangat produktif sering kali. Kamu masih sehat-sehat banget. Iya, betul. Karena mungkin udaranya juga bagus dan mereka kan biasaannya jalan kan. Jalan, gitu. iya betul. Jadi kan makin tua kita katanya otot kakinya harus makin kuat. Mungkin di Jepang itu terlatih. Banget. Nah kayaknya buat aku yang mager tuh perlu tinggal di Jepang Ayo Teh. Karena dipaksa jalan ya. Iya benar. Oke, nah itu gimana Teh Ami yang Teh Ami tahu peran pemerintah yang Teh Ami tahu gitu ya, walaupun aku baca peran pemerintah juga udah sangat maksimal katanya ya, dengan mengadakan wellness center, psikologi center untuk orang-orang yang mau banget membutuhkan bantuan profesional, tapi memang tidak cukup berhasil gitu karena tidak cukup untuk menyadarkan masyarakat tuh untuk mau datang ke situ gitu. Apakah Teh Ami ini ikut kelas WCA ini salah satu juga untuk memfasilitasi kesehatan mental di sana atau gimana Teh?
aku berdasarkan pengalaman aja ya Teh ya, bagaimana apa peran pemerintah Jepang gitu yang aku alamin tuh. Pertama ketika kerja, sempat kerja itu pasti ada survei, bukan cuma terkait dengan performance tapi juga tentang emosi. Mereka akan nanya gitu, apa kamu merasakan emosi yang tidak nyaman atau apa, ada duka atau apa gitu-gitu tuh ada kuesionernya gitu. Cuma sejujurnya aku nggak tahu setelah itu hasilnya diapain gitu ya, terus ada improvement apa aku nggak tahu gitu ya. Nah terus yang aku ngerasain juga pas lagi aku kan hamil dan melahirkan di Jepang, itu mereka sangat concern dengan kesehatan mental ibu gitu. Jadi mau menjelang kelahiran itu mereka ada questionnaire dulu juga gitu ya, gimana sehat enggak, merasa ada yang pokoknya terkait mental mereka tanyakan. Ketika setelah melahirkan mereka juga kontrol itu, jadi sangat proaktif dari kecamatan juga bahkan datang ke rumah gitu ya. Jadi ada visit dari kecamatan gitu, lihat bukan cuma sekedar lihat tumbuh kembang bayi tapi juga ibunya, ibu sehat enggak, wakasang daijoubu desu ka gitu. Jadi maksudnya ibu enggak apa-apa gitu ya, maksudnya kalau misalnya kita ngerasa perlu help gitu, mereka siap gitu. Jadi mereka punya unit-unit yang bisa, misalnya kalau bayinya harus dititipkan dulu nih, misalnya ibunya kecapean banget gitu ya, bayi bisa dititipkan. Ada daycare-nya ada gitu daycare-nya ya? Dan gitu. itu free? Setidak-tidaknya ada yang murah gitu deh. Gitu. Aku nggak tahu karena belum pernah juga, dan aku ngerasa aduh jangan deh bayi aku sama aku aja dulu gitu ya. Nah, tapi itu yang aku rasain ya. Berarti upaya pemerintah mah cukup ini ya, cukup concern gitu ya di situ, gitu sedetail itu gitu, sampai nanyain home visit ya, nanyain gimana keadaan ibunya gitu juga. Cuma mungkin di sisi lain nggak tahu ya, kalau mungkin orang Jepang itu nggak mau kelihatan lemah kan, nggak mau kelihatan jelek gitu. Jadi mereka tuh pakai topeng banyak begitu. Terus nggak mau ngerepotin. Iya mandiri itu banget. Mandiri banget. Itu juga salah satu kendala gitu ya. Dan aku nggak tahu apakah ketika mereka datang ke itu ada judgement di mereka gitu kan. Untungnya aku nggak begitu paham bahasa Jepang ya Teh, jadi nggak tahu juga sebenarnya mereka diomongin nggak sih kalau ada yang ini. Cuma kalau aku pribadi punya, misalnya sensei aku kan ngomong memang apa adanya. Aku habis konsul terkait dengan psikologi gitu kan ke psikiater gitu. Itu sensei aku ngomong gitu. Jadi memang ada di profesi yang seperti itu gitu. Tapi kan balik lagi, kalau mau konsul kan harus sukarela ya Teh ya. Betul, kesadaran sendiri ya. Gitu. Nah terkait tadi pertanyaan kenapa aku mau ikutan kelas WCA ini, aku pengen jadi teman ngobrol yang enak Teh, yang baik gitu. Pengennya sih itu ya kan, kayaknya kalau enak tuh curhat ke orang yang kita nyaman gitu ya. Nah kadang-kadang aku pengen begitu, tapi aku sendiri nggak punya ilmu gimana sih ngedengerin yang baik gitu, dan gimana nanggepin yang baik gitu kan gitu. Karena nggak sekedar nyaman aja ya betul, gitu. Betul. Kita juga harus bantu mereka guiding nemuin dirinya ya. Betul. Gitu. Jadi bukan akhirnya membuat diri sendiri tenggelam kan ya gitu. Emang bener banget gitu, bahwa ketika kita punya keahliannya gitu, kita punya sedikit lah ilmunya gitu ya, kita bisa bantu mereka untuk ngobrol, untuk regulasi, untuk nemuin sebenarnya pengennya itu apa gitu. Karena aku selalu berpikir gini Teh Ami, ketika aku bantu satu orang, kenapa aku pengen banget tetap ada di dunia kesehatan mental gitu ya. Karena buat aku, ketika aku bantu satu orang, maka aku akan menyelamatkan 7 generasi. Ini langsung merinding. Bener, karena itu tuh misalnya anggap nih saya ngebantu ibunya gitu ya untuk sehat mental, maka anaknya nanti cucunya, cicitnya, segalanya itu akan sehat mental gitu. Cukup dia putus dengan masa lalunya gitu, dan aku bantu. Makanya ini tuh bukan kayak hal yang receh gitu, dengerin orang ngomong cuman gitu doang gitu. Enggak gitu doang gitu ya. Ternyata ketika ada value lain, ada keberkahan lain yang
sebetulnya Allah tuh ngasih ke kita loh gitu. Betul. Karena nggak semua orang tertarik, karena nggak semua orang mau gitu. Makanya aku selalu bilang, wow, orang-orang yang ikut WCA ini gitu adalah memang orang-orang pilihan Allah yang jadi kepanjangan tangan Allah untuk ngebantu orang lain sehat mental. Karena ternyata dari satu orang aja yang sehat mental di keluarga, maka dia akan menyelamatkan beberapa generasi berikutnya gitu. Jadi Teh Ami semangat selalu ya, terus belajar psikologinya. Walaupun kita di dunia industri, di dunia apapun, tetap kan psikologi itu dekat banget dengan sehari-hari kita gitu. Nah, apa yang mau Teh Ami lakukan dengan ilmu yang Teh Ami udah dapet di WCA ini nanti saat pulang ke Jepang, nanti April ya? Insya Allah April pulang ke Jepang. Apa nih Teh yang mau dilakukan nanti di sana? Yang jelas pertama aku pengen maintain banget relasi dengan di sini, maksudnya network kita di sini tuh pengen banget di maintain gitu, karena kan sebenarnya kan nggak bisa ya Teh berjalan sendiri. Buat aku sih ini bukan sesuatu yang bisa dikerjakan untuk perorangan gitu. Ini perlu tim, perlu support gitu. Setidaknya buat temen bertanya, aku harus bantu seperti apa dan segala macam gitu ya, menguatkan gitu ya, sharing ilmunya gitu. Terus ya mungkin nextnya sederhana, aku terlibat dalam komunitas-komunitas yang ada di sana, menyimak gitu ya, dan menunjukkan aku tuh ada ya, kalau misalnya pengen ngobrol, hayu kita ngobrol gitu. Jadi menyediakan diri gitu ya. Menyediakan diri gitu. Jadi nggak ingin membiarkan orang kesepian. Kayak struggling sendiri gitu ya. Walaupun kita kan nggak menyelesaikan masalahnya, tapi setidaknya dia tenang dulu gitu ya. Betul. Menumbuhkan kesadarannya gitu. Langkah kecil Teh Ami nanti setelah pulang itu akan hadir di sebuah komunitas gitu ya, dan bantu mereka untuk minimal mendengarkan dan mau bercerita aja ya. Betul. Apalagi kan untuk orang-orang yang jauh dari negaranya gitu ya, dari orang tuanya. Jangankan tinggal di Jepang, misalnya orang tua saya di mana, tinggal di Bandung gitu. Kan itu berasa banget sendirinya ya, ngerasa nggak punya siapa-siapa. Betul. Itu, dan Teh Ami akan bantu itu. Bismillah ya Teh ya. Insya Allah, doakan Teh. Insya Allah Teh. Aku seneng banget karena di Sintesa sendiri Teh, itu tuh udah banyak banget nerima konseling dari Jepang. Mungkin lebih dari 5 orang gitu ya yang konseling di Jepang. Ternyata mereka juga memang sangat kesulitan ketika mereka ingin konsul di sana, di negara Jepang, mungkin dengan ke rumah sakit sana, kesulitan ngomongnya gitu ya. Terus nggak tahu juga gimana rasanya jadi orang di sana, di negeri orang gitu. Terus budayanya juga berbeda gitu kan, sehingga merasa kurang nge-grab gitu katanya kalau cerita, kurang engage gitu. Tapi kalau ceritanya sama orang Indonesia tuh ngerasa engage banget gitu. Nah itu mudah-mudahan nanti Teh Ami juga bisa di sana ya, ketika ada orang Jepang yang pengen konsul ke Sintesa, nggak harus online lagi, bisa offline, nanti bisa ke Yokohama ke Teh Ami gitu. Itu juga mungkin salah satunya ini Teh, saya kepikirannya konsul pertama online itu kan tidak seseluasa offline ya Teh ya, ada bahasa-bahasa komunikasi yang hilang gitu ya. Yang kedua, mungkin yang di Indonesia nggak persis tahu gimana yang dirasakan di Jepang gitu. Kalau saya kan walaupun pasti nggak ngerasain semuanya, tapi punya adalah pengalaman gitu. Di Jepang itu kayak gimana rush hour-nya, gimana beban kerjanya, gimana budayanya gitu ya. Mungkin salah satu added value ya kalau misalnya saya ada di sana dan bisa jadi teman dengar gitu. Amin, insya Allah Teh Ami semangat selalu ya. Amin. Ini langkah kecil, langkah baru yang mudah-mudahan Allah ridho ya ke kita semua. Karena insya Allah ketika kita punya niat baik nih, pengen nyelamatin banyak generasi di masa depan, insya Allah nanti Allah mudahkan langkahnya gitu. Dan itu mah kayak udah alamiah banget, kita tuh bakal ketarik sama orang-orang yang satu frekuensi, satu visi misi, satu value gitu. Dan mudah-mudahan nanti di sana Teh Ami nggak sendirian, bisa nge-influence juga sama yang lain, bisa ngasih kesadaran sama yang lain bahwa kesehatan mental itu sangat penting gitu. Nah terakhir Teh Ami, gimana cara Teh Ami menjaga kesehatan mental Teh Ami selama tinggal di negeri orang sendirian, maksudnya sendiri sama suami ya, tapi yang ngerasa sendiri aja kan, nggak ada keluarga dan lain-lain, itu gimana biasanya Teh Ami sendiri? Kalau aku memang
membiasakan disiplin untuk tetap ikut dalam kajian. Itu ngebantu banget. Jadi dalam kajian dengan teman menjaga circle yang positif, yang bisa nerima aku nangis, yang bisa nerima aku cerita, yang nerima aku apa adanya, itu buat aku ngebantu banget gitu ya. Setidaknya buat ngatur seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan aku bisa melakukan hal-hal positif yang konsisten gitu. Itu buat aku sih kebantunya di situ. Nah, berarti buat temen-temen yang merasa kesepian, ngerasa lonely, bisa dimulai dengan cari komunitas ya, kata Teh Ami ya. Komunitasnya boleh apa aja, termasuk itu kajian ya, karena di situ kita bisa dapetin support system gitu. Kalaupun misalnya nggak ngaruh banget gitu sama diri kita, minimal kita punya tempat di mana kita untuk bisa meregulasi emosi itu dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif gitu ya. Sama ini Teh, mungkin kalau sampai kita menghilang pasti ada yang notice gitu kan. Bener, bakal ada yang nyari. Iya, betul. Kemana nih? Iya, betul. Betul. Ih, seru banget. Itu penting banget Teh. Penting banget. Berarti sekarang Teh Ami lebaran di Insya Allah di Indonesia. Indonesia. Ya, di Bandung. Pertama kali. Pertama kali lebaran Di Bandung setelah 9 tahun. Oh, ini pertama kali? Iya. Wow. Iya. Masya Allah, dan sejarah banget dong pertama kali ke Bandung, ke Sintesa juga. Iya, betul. Iya, Ini bener, pokoknya bener. match banget deh, waktunya tuh pas Iya, banget gitu. Alhamdulillah ya, emang sudah Allah rencanakan ya. Betul. Bener, Allah mah yang maha indah merencanakan sesuatu, memperjalankan kita Super ya. itu mah benar-benar. Iya, bener-bener ya Allah. Berarti ini Teh Ami pertama kali lebaran di Bandung dan pertama kali lagi mau makan opor, Asik. sayur cabe, Asik, kan? kentang, apalagi Teh Ami banyak ya yang makanan-makanan yang mungkin di Jepang bisa aja ada gitu ya, ada kalau lebaran, tapi kan beda banget tesnya kalau orang tua kita yang masak gitu ya. Kalau di Jepang alhamdulillah karena aku deket sama komunitas muslimnya, jadi biasanya di masjid itu malah bapak-bapak yang masak Teh. Oh gitu. Ya Allah, ada ketupat juga, ada tapi kan opor keluarganya semuanya. jadi besar banget gitu ya Teh. Oh iya. Bener. Oh jadi nanti makan-makannya tuh setelah sholat Id bareng di masjid. Bareng gitu. di Ih, seru di banget. sekolah gitu biasanya. Ih, seru banget. Jadi tertarik nih aku Ayo, Teh. pengen ke Jepang. Ayo Teh. Nanti bisa lah ya, kabur dulu aja ya. Kabur aja dulu. Udah kabur duluan ini. Nanti edit ya ininya. Serak-serak. Oke, Teh Ami makasih banyak Makasih ya banyak, Teh. udah datang ke Sintesa, udah mau praktek di Sintesa, udah ikut kelas WCA-nya. Semoga Allah mudahkan apa-apa yang menjadi jalan kebaikan Teh Ami, mau di Jepang ataupun di Indonesia. Nggak apa-apa, nggak usah pengen banyak impact buat orang lain, berimpact satu orang aja tadi bisa menyelamatkan generasi ya Teh Ami. Bismillah ya. Makasih banyak. Sampai ketemu lagi Teh. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman.